Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tumbuh dan bangkit, salam SMK bisa, SMK hebat. Pada kali ini saya akan coba menyampaikan kurikulum dan pembelajaran SMK Pusat Keunggulan. Apa itu SMK Pusat Keunggulan? SMK Pusat Keunggulan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan sekolah satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan yang ada di Indonesia. Sebelum saya memaparkan ini, mari sama-sama kita saksikan tayangan video berikut. Di era kompetisi global saat ini, pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan bangsa. Sumber daya manusia yang kompeten, soft skill dan hard skill yang sama-sama kuat, pribadi yang mencintai bidang pekerjaannya, dan selalu bergairah untuk belajar hal-hal baru sepanjang hayat adalah nadi pendidikan di SMK. Manusia-manusia matang yang dilahirkan di SMK inilah yang akan menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi bangsa yang semakin pesat. Dan disinilah tugas kita untuk membentuk mereka sebagai pembelajar aktif di SMK. Penguatan dan pelatihan guru serta kepala sekolah menjadi pondasi awal revitalisasi infrastruktur fisik sekolah dan pengadaan praktek. Karena pola pikir kepemimpinan SDM merupakan kunci utama. Agar mereka memahami manfaat link and match dengan dunia industri, agar mereka berani untuk melakukan berbagai lompatan kemajuan dan terobosan-terobosan inovatif. Link and match yang sukses adalah pelibatan aktif dunia industri dan dunia usaha dalam berbagai aspek, mulai dari pembelajaran, program praktik kerja industri atau kerja praktik, pengembangan teaching factory di SMK, dan sebagainya. Dan kita tidak pernah berhenti melangkah. SMK dan vokasi akan terus berkembang maju untuk mengharumkan bangsa. SMK semakin kuat dengan guru yang memiliki pola pikir perubahan dan inovatif sesuai tantangan dunia kerja. SMK semakin kokoh dengan kepala sekolah yang mampu berpikir dan bertindak ala pimpinan perusahaan. SMK semakin produktif dengan dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan SMK secara berkelanjutan. SMK semakin siap bersinergi dengan perguruan tinggi pendamping yang akan mendukung perencanaan dan pengelolaan program dalam menguatkan link and match dengan dunia kerja. SMK semakin unggul dan hebat dengan lulusan yang kompeten, terampil, dan berkarakter profesional dalam program SMK Pusat Keunggulan. Program SMK Pusat Keunggulan akan mewujudkan semangat link and match yang setidaknya memiliki 8+I aspek yang melibatkan dunia kerja. SMK Pusat Keunggulan diharapkan menjadi sentra peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lain dengan berbagi praktik baik dan menjadi pengimbas dan menginspirasi sesama SMK. SMK Pusat Keunggulan semakin kuat menguatkan Indonesia. Dari tayangan video yang telah dilihat dan kita perhatikan, ada 8 rumusan dan plus I dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi yang berkaitan dengan SMK program keunggulan. Yang pertama,
Kurikulum disusun bersama sejalan dengan penguatan aspek soft skill, hard skill, dan karakter kebekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, pembelajaran diupayakan berbasis proyek real dari dunia kerja untuk memastikan hard skill, soft skill, dan karakter yang kuat. Yang ketiga, peningkatan jumlah dan peran guru atau instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja. Tentunya tingkatkan secara signifikan sampai minimal mencapai 50 jam per semester per program keahlian. Yang keempat, praktek kerja lapangan. Minimal 1 semester. Dan yang kelima, bagi lulusan dan bagi guru atau instruktur sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar kebutuhan dunia kerja. Kemudian yang keenam, bagi guru atau instruktur perlu ditekankan untuk memperbaharui teknologi melalui pelatihan secara rutin. Dan yang ketujuh, tiadakan riset terapan, mendukung teaching factory berdasarkan kasus dan kebutuhan. Dan yang kedelapan, tentunya komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Dan yang I-nya adalah berbagai kemungkinan kerjasama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja atau perguruan tinggi, diantaranya beasiswa, ikatan dinas, donasi dalam bentuk peralatan laboratorium, dan lainnya. Dari rumusan 8+I, maka saya akan menyampaikan pengembangan kurikulum SMK di tahun 2021. Tentunya kita sama-sama tahu berbagai akselerasi yang sudah dilakukan oleh Direktorat SMK dan Vokasi dalam hal ini di 2021 untuk mengakomodir kebutuhan dunia kerja dan kompetensi yang diharapkan peserta didik capai. Pembelajaran pada SMK Pusat Keunggulan mempunyai 10 poin yang harus ditempuh untuk mencapai sesuai dengan 8+I. Yang pertama, tentunya kerangka dasar. Yang kedua, spektrum keahlian. Yang ketiga, struktur kurikulum. Yang keempat, capaian pembelajaran. Yang kelima, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang keenam, perangkat ajar. Yang ketujuh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Yang kedelapan, kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang kesembilan, kewenangan mengajar guru. Dan yang ke-10, evaluasi pembelajaran. Kita mulai dari kerangka dasar. Namun pada tayangan ini saya akan membatasi dari 10 poin itu yang saya bahas hanya 6 poin. Ya, yang pertama, kerangka dasar. Kerangka dasar merupakan atau mengarahkan kompetensi yang perlu dikuasai, karakter dan budaya kerja yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Kerangka dasar juga harus mengatur prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan guru ketika merancang pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya, kerangka dasar terdiri dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Nah, kerangka dasar ini ada 3 poin: struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip belajar dan asesmen. Kemudian dari kerangka dasar, untuk kerangka dasar, contoh perangkat ajar, pemerintah
sudah menyediakan berbagai contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar untuk membantu sekolah dan guru sebagai referensi untuk menginspirasi. Kemudian sekolah dan guru mengembangkan kurikulum operasional dan perangkat ajar secara mandiri yang kontekstual sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Kemudian contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar bukan merupakan kewajiban bagi sekolah dan guru untuk menggunakannya, yang artinya boleh dijadikan sebagai rujukan dan pedoman untuk membuat dan mengembangkan kurikulum pada satuan pendidikan dan peserta didik. Dari tayangan gambar ini adalah hubungan antara kerangka dasar kurikulum, contoh perangkat ajar, dan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, yang paling atas, tentunya satuan pendidikan yang ada di Indonesia harus mengetahui tujuan daripada pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan harus diketahui oleh pemangku jabatan di satuan pendidikan. Dari tujuan pendidikan nasional ditentukanlah profil pelajar Pancasila dengan menentukan standar kompetensi lulusan peserta didik. Dari standar kompetensi lulusan terdapat bagaimana standar isi dikreasikan, bagaimana standar proses diformulasikan, bagaimana standar penilaian disederhanakan, dan standar yang sesuai atau relevan dari lingkungan satuan pendidikan dan tempat atau daerah peserta didik tinggal. Adapun yang ditetapkan oleh pemerintah hanya struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran serta asesmennya. Sehingga dari gambar ini satuan pendidikan bisa memformulasikan, mengkreasikan kurikulum yang dikembangkan di satuan pendidikan, tentunya sesuai dengan kebutuhan daerah dan dunia kerja. Gambar ini adalah kerangka pembelajaran program SMK Pusat Keunggulan. Terdiri gambar spektrum keahlian, di mana spektrum keahlian ini terdapat daftar bidang dan program keahlian, konsentrasi keahlian yang dikembangkan oleh satuan sekolah. Kemudian struktur kurikulum. Dari struktur kurikulum ini terdapat daftar nama pelajaran dan alokasi waktunya, kelompok umum, kelompok kejuruan, program penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Dari struktur kurikulum, ke bawahnya akan muncul capaian pembelajaran apa yang ingin dicapai dari satuan pendidikan tersebut. Capaian pembelajaran bisa dideskripsikan atau diuraikan identitas mata pelajaran, rasionalitas, tujuan, karakter, capaian pembelajaran dan referensinya. Kemudian dari capaian pembelajaran tentunya harus berkesinambungan pembelajaran dan asesmen. Dengan prinsip umum pembelajaran dan asesmen terjadilah
terdapatlah perangkat ajar, kurikulum operasional satuan pendidikan, buku bahan ajar, modul belajar, dan sebagainya. Spektrum keahlian. Spektrum keahlian pada program SMK Pusat Keunggulan mengalami perubahan. Pada tahun 2018, spektrum keahlian SMK berdasarkan Perdirjen di Dasmen nomor 8 tahun 2018 mempunyai 9 bidang keahlian. Sedangkan pada spektrum keahlian pada program SMK Keunggulan mempunyai 10 bidang keahlian. Untuk program keahlian 2018 terdapat 49 program keahlian, sedangkan program SMK Pusat Keunggulan ada 50 program keahlian. Dan di 2018 ada 146 kompetensi keahlian, sedangkan di spektrum keahlian pada program Pusat Keunggulan diserahkan pada satuan pendidikan prioritasnya yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Bidang dan program keahlian. Tadi ada 10, teknologi dan konstruksi properti. Selanjutnya, teknologi manufaktur dan rekayasa. Selanjutnya yang ketiga, energi dan pertambangan. Yang keempat, teknologi dan farmasi. Yang kelima, kesehatan dan pekerjaan sosial. Yang keenam, agribisnis dan agriteknologi. Yang ketujuh, kemaritiman. Yang kedelapan, bisnis dan manajemen. Yang kesembilan, pariwisata. Yang kesepuluh, seni dan ekonomi kreatif. Dari ke-10 bidang keahlian mempunyai program-program keahlian. Ini adalah contoh konversi spektrum keahlian program Pusat Keunggulan. Pada tahun 2018, program keahlian teknologi dan konstruksi mempunyai kompetensi keahlian konstruksi gedung sanitasi dan perawatan, konstruksi jalan, irigasi dan jembatan, bisnis konstruksi dan properti, desain pemodelan dan informasi pembangunan. Nah, untuk SMK Pusat Keunggulan hanya teknik perawatan dan gedung, konstruksi dan perawatan bangunan sipil, teknik konstruksi dan perumahan. Ada perubahan dari kompetensi keahlian, ada perubahan dari program keahlian dari 2018 ke program Pusat Keunggulan. Ini adalah sebagai contoh. Dan dari 10 bidang keahlian nanti akan kita bahas di tayangan-tayangan selanjutnya. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum SMK pada program SMK Pusat Keunggulan. Muatan umum. Terdiri dari kelompok mata pelajaran yang membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan fase perkembangan terkait norma-norma kehidupan sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa, individu, sosial, warga, negara, kesatuan Republik Indonesia dan dunia. Sedangkan muatan kejuruan adalah mata pelajaran yang mendukung penguasaan keahlian kejuruan, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Dan ini adalah contoh dari struktur kurikulum program SMK Pusat Keunggulan. Yang keempat, capaian pembelajaran. SMK berbeda dengan satuan pendidikan SMA dan MA. Sehingga ini adalah salah satu contoh capaian pembelajaran mata
pelajaran. Dan dari tayangan ini konsep materi dan alur semester 1, semester 2, dan semester selanjutnya. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Prinsip pembelajaran sebagai berikut. 1. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran tentunya mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan, budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua, dunia kerja, dan komunitas sebagai mitranya. Dan yang keenam, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian, asesmen atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik. Pada mata pelajaran kejuruan, guru bersama perwakilan dunia kerja dapat menentukan indikator ketuntasan belajar peserta didik pada sesuai kualifikasi yang berlaku di dunia kerja. Nah, beberapa prinsip asesmen diantaranya asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk seluruh pemangku kepentingan yang dapat memandu dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian, asesmen atau penilaian dapat dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsinya dengan keleluasaan untuk menentukan waktu, jenis, teknik, dan instrumen kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan menentukan kriteria laporan hasil belajar. Kemudian asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya, laporan kemajuan. Capaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Kemudian, hasil asesmen juga digunakan untuk atau oleh peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, dunia kerja, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan perangkat ajar atau yang keenam. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Nah, perangkat ajar itu meliputi buku teks, modul ajar, video pembelajaran, modul praktek penguatan pelajar Pancasila, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar yang relevan dan dari berbagai sumber. Kemudian pemerintah menyediakan berbagai dan beragam perangkat ajar untuk membantu pendidik yang membutuhkan referensi dan inspirasi dalam pengajaran. Selanjutnya, pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, memodifikasi perangkat ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Contoh perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah, buku teks utama,
Kemudian modul ajar. Modul ajar merupakan alat atau sarana media metode petunjuk pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian modul ajar juga merupakan implementasi alur pembelajaran yang dikembangkan oleh capaian pembelajaran. Sekolah dapat menyusun, membuat, memilih, dan memodifikasi modul ajar sesuai dengan karakter daerah satuan pendidikan dan peserta didik. Demikian tayangan ini saya buat, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.